Intan Putri Lestari. Saat ini saya sedang bersama Letnan Kolonel Penerbang Wastum. Apa kabarnya Pak? Baik. Oke. Saat ini kan sudah bisa dikatakan telah mencapai puncak karir sebagai penerbang tempur sebagai Komandan Skadron Udara 15 Lanut Iswayudi dengan pangkat Letnan Kolonel. Nah, sebelumnya umur Bapak berapa ya? 41. 41. Bapak lahir di Cirebon. Tanggal 7 Desember 74. Oh, 74. Nah, di umur Bapak yang saat ini masih 41 tahun, pasti banyak nih usaha yang dicapai hingga menjadi seperti ini. Awalnya masuk TNI Angkatan Udara itu keinginan dari diri sendiri atau dorongan dari orang terdekat, misalkan kayak keluarga atau teman? Hidup saya sebenarnya sangat mengalir, jadi tidak ada keinginan saya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Sebelumnya saya berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Setelah itu dalam fase kehidupan saya dihadapkan pada suatu pendidikan yang mungkin orang bilang militer, sehingga saya ada keinginan untuk menjadi militer. Tapi untuk menjadi angkatan udara saya tidak ada bayangan. Pada saat itu saya memilih untuk menjadi angkatan darat. Namun karena nilai psikologi saya harus mengambil angkatan udara. Karena nilai psikologi saya itu hanya cocok untuk menjadi angkatan udara. Oleh karena itu saya banting setir kembali untuk mencoba menekuni angkatan udara. Setelah di angkatan udara, saya berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit pasukan khas TNI Angkatan Udara. Namun karena juga psikologi saya dihadapkan untuk menjadi seorang penerbang. Jadi saya cocoknya untuk menjadi seorang penerbang dan mengikuti pendidikan sekolah penerbang. Setelah sekolah penerbang, baru karir saya hingga saat ini. Itu berarti dari orang tua sendiri menyetujui untuk dari awal saya ingin masuk TNI Angkatan Udara gitu. Orang tua saya tidak pernah mengedrive saya harus jadi apa. Beliau sangat demokratis sekali dengan anak-anaknya. Apapun pilihan anak-anaknya pasti didukung dengan doa. Selama di TNI Angkatan Udara yang sekarang berpangkat sebagai Letnan Kolonel, pasti banyak mendapatkan penghargaan, trofi, dan lulusan terbaik gitu. Penghargaan apa aja sih yang selama dari awal merintis di TNI Angkatan Udara sampai saat ini? Kebetulan saya waktu menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara, di mana saya lulus tahun 1996, saya lulus menjadi lulusan terbaik, di mana dianugerahi dengan bintang Adi Makayasa yang menyematkan adalah Presiden Soeharto saat itu. Itu adalah anugerah pertama saya menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Setelah itu dalam pendidikan berikutnya saya masuk dalam Aklan Akademi Lanjutan 6 bulan di Jogja. Itu juga saya mendapatkan predikat siswa terbaik. Kemudian masuk sekolah penerbang tahun 1997 sampai 1998. Saya juga lulus sebagai siswa terbaik sekolah penerbang angkatan 58 tahun 1998. Kemudian masuk ke jalur penerbang tempur. Saya setelah itu diarahkan menjadi penerbang tempur. Di penerbang tempur ada namanya kursus pengenalan terbang pesawat jet atau KPTPJ. Di situ juga saya menjadi lulusan terbaik. Setelah itu dalam karir saya masuk sekolah Sekau saya di Amerika. Namun di sana tidak ada predikat karena dengan orang luar negeri. Setelah itu masuk sekolah Sesko di Bandung, Sesko AU, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara. Saya juga mendapatkan predikat siswa terbaik. Bagaimana Anda mendapatkannya? Usaha apa yang Anda keluarkan untuk mendapatkan penghargaan tersebut? Sebenarnya usaha yang saya kerahkan tidak terlalu besar, hanya saya sedikit berkomitmen bahwa saya sebagai siswa saat ini saya harus bertingkah laku, berpikiran, berpola pikir, pola tindak dan pola ucap saya sebagai siswa, sehingga selalu menjaga semangat. Itu saja menurut saya modal awal sebagai seorang siswa atau sebagai seorang yang berkarir di militer. Semangat harus menjadi landasan yang utama, semangat untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk tidak ingin bercita-cita untuk menjadi yang paling baik di angkatan itu, tapi berupaya untuk bekerja yang terbaik. Itu saja. Pernah nggak sih berpikir
wah saya seperti ini, nggak nyangka saya sudah menjadi seperti ini. Pernah nggak berpikir seperti itu? Sering sekali, karena latar belakang keluarga saya adalah keluarga petani. Saya dilahirkan di desa Ujung Gebang, di mana desa tersebut sangat terpencil kalau untuk ukuran desa di Kabupaten Cirebon di wilayah Jawa Barat. Itu merupakan daerah yang sangat terpencil. Listrik masuk itu saya taruna tingkat 2. Sehingga kalau Mbak bayangkan itu hampir tidak mungkin seorang yang lahir di sana bisa sehingga seperti saya sekarang ini. Sehingga sering saya dalam keseharian itu bersyukur bahwa saya sudah menjadi seperti ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, bersyukur dan bersyukur. Dan saya tidak ada pemikiran untuk akan menjadi apa, saudara. Setelah itu dalam pendidikan-pendidikan berikutnya saya masuk dalam AKLAN, Akademi Lanjutan, 6 bulan di Jogja. Itu juga saya mendapatkan predikat siswa terbaik. Kemudian masuk sekolah penerbang tahun 1997 sampai 1998. Saya juga lulus sebagai siswa terbaik sekolah penerbang angkatan 58 tahun 1998. Kemudian masuk ke jalur penerbang tempur. Saya setelah itu diarahkan menjadi penerbang tempur. Di penerbang tempur ada namanya kursus pengenalan terbang pesawat jet atau KPTPJ. Di situ juga saya menjadi lulusan terbaik. Setelah itu dalam karir saya masuk sekolah Sekau saya di Amerika. Namun di sana tidak ada predikat karena dengan orang luar negeri. Setelah itu masuk sekolah Sesko di Bandung, Sesko AU, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara. Saya juga mendapatkan predikat siswa terbaik. Saya mendapatkan tugas untuk mengambil pesawat T-50 Golden Eagle dari negara Korea Selatan. Di sana selama 7-8 bulan untuk belajar pesawat tersebut. Kan ini ke luar negeri. Kalau ke luar negeri kan biasanya orang-orang itu merupakan impian tersendiri untuk luar negeri. Nah, kalau Bapak sendiri ke luar negeri itu merupakan impian tersendiri enggak? Bagi semua personil TNI Angkatan Udara, ke luar negeri merupakan impian tersendiri. Bisa belajar di luar negeri, bisa mendapatkan ilmu dari luar negeri, bisa mendapatkan pengalaman, itu impian tersendiri. Terlebih lagi kalau misalnya kita lebih dari 6 bulan itu bisa membawa keluarga, itu merupakan tentunya merupakan impian bagi semua prajurit TNI Angkatan Udara. Selama beberapa ke luar negeri itu keluarga pernah dibawa? Ya, betul. Waktu tahun 2010 saya melaksanakan pendidikan master degree di Australia. 1 tahun saya membawa keluarga saya ke Australia. Kemudian di 2013 itu saya mengambil pesawat, juga tidak selamanya di sana, tapi selama 1 bulan menemani saya pada saat bulan puasa. Nah, selama pergi ke luar negeri menggunakan bahasa apa? Kita yang umum adalah bahasa Inggris. Ya, kita bahasa Inggris, walaupun saya pernah belajar bahasa Rusia waktu itu, tapi tidak banyak digunakan. Korea juga tidak banyak digunakan karena umumnya mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Itu Bapak belajar bahasa Inggris itu ada yang mengajarkan atau belajar dengan diri sendiri? Di sekolah kita diajarkan, namun kalau kursus saya tidak pernah melaksanakan kursus bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris apa adanya di sekolah, seperti ya kita di sekolah dari SMP, SMA, kemudian di Taruna, di Akademi Lanjutan itu juga diberikan pelajaran bahasa Inggris. Anda kan mempunyai keluarga, bagaimana sih membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan? Keluarga bagi saya adalah yang utama, sehingga harus dibagi waktu antara keluarga dan kegiatan. Namun keluarga juga, alhamdulillah keluarga saya juga mengerti bahwa saya sudah terjun ke dunia militer TNI Angkatan Udara, harus siap setiap saat untuk ditugaskan kemana saja. Terlebih lagi saya adalah penerbang tempur, sehingga setiap saat ada situasi yang mengharuskan saya harus berangkat menjauh dari keluarga saya, mereka sudah siap. Jadi bagi saya pengaturannya adalah secara flow saja. Dimana saat saya sedang dinas saya akan fokus pada dinas. Pada saat saya tidak melaksanakan dinas saya akan gunakan tersebut untuk keluarga. Apa yang membuat Bapak merasa puas selama menjadi anggota TNI Angkatan Udara? Kepuasan saya adalah pada saat, kepuasan yang terbesar bagi saya adalah pada saat saya bisa menjadi
lulusan terbaik pada saat lulus menjadi Akademi Angkatan Udara. Saat itu saya dilantik langsung oleh Presiden Soeharto, dan keluarga saya, bapak, ibu saya itu diundang langsung ke istana. Itu adalah momen paling membahagiakan bagi saya selama berkarir di TNI Angkatan Udara, di mana keluarga saya, bapak, ibu saya yang dimana tidak melaksanakan atau tidak mengenyam bangku sekolahan sama sekali, dapat bertatap muka langsung dengan Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu sangat diagung-agungkan di seluruh negeri ini, di mana beliau dapat berwawancara langsung, berkomunikasi langsung dengan Bapak Presiden Soeharto di Istana Negara. Dan saat itu Bapak Ibu saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya meneteskan air mata. Saya tahu itu titikan air mata bahagia, dan itu merupakan momen bahagia bagi saya. Kan bertemu Presiden, Bapak sendiri ada perasaan tegang atau gimana atau apa? Bagi saya momen itu sangat menegangkan. Saya lulusan langsung dari Akademi Angkatan Udara, di mana dididik hanya oleh orang-orang tertentu. Pada saat itu saya harus berhadapan dengan Presiden Soeharto. Namun saya yakin yang paling mendebarkan adalah Bapak Ibu saya. Sekarang sudah dapat dibilang karir militer yang sukses. Namun apa yang membuat Anda sendiri merasa saya telah sukses? Sebenarnya kesuksesan bagi saya adalah apa yang saya inginkan itu tercapai. Saya lebih dalam filosofi hidup saya tidak mengejar kesuksesan, tapi saya lebih mengejar pada kebahagiaan. Kebahagiaan saya adalah pada saat orang-orang terdekat saya itu bahagia, itu saya bahagia. Di saat saya bisa berguna bagi sekeliling saya, itu saya bahagia. Tapi kalau kesuksesan, karena saya tidak terlalu banyak menginginkan sesuatu dalam hidup ini, saya tidak mendefinisikan itu sebagai kesuksesan. Saya lebih mendefinisikan bahwa saya bahagia saat ini. Gitu ya. Sebagai penutup, boleh dong kasih tips atau cara untuk orang-orang agar lebih semangat untuk berusaha menggapai cita-cita atau mewujudkan mimpi-mimpinya. Memang terkadang orang memiliki mimpi yang ingin dicapai. Untuk mencapai mimpi itu harus dimulai dari saat ini, dari mulai hal-hal yang kecil, dan itu harus dimulai sekarang. Banyak orang yang bermimpi tinggi tapi tidak dia mulainya dari yang kecil-kecil dan tidak mulai segera. Bagi teman-teman yang memiliki mimpi dan mimpi tersebut belum tercapai, mulailah menggapai tersebut dari sekarang, dan mulailah dari yang kecil-kecil. Jangan langsung menginginkan sesuatu yang besar, langsung menginginkan menjadi pejabat, langsung menginginkan menjadi orang yang terkenal. Tapi mulailah dari saat ini, mulailah dari hal-hal baik saat ini. Insya Allah hal-hal baik itu akan mengikuti kita, dan itu akan menjadi pengiring kita untuk menuju kebahagiaan yang kita inginkan. Ya, oke lah, itulah wawancara saya bersama Bapak Letkol Pem Dewastum. Semoga banyak sisi positif yang kalian dapatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.